Baik, Ayah Bunda, sepertinya sudah banyak yang bergabung. Perkenankan, saya yang akan memandu acara dan pada siang hari ini di acara Sekolah Orang Tua bersama Ayah Irwan Rinaldi. Baik, saya mulai Ayah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini tanpa mengurangi rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara virtual. Dan semoga kita tidak lupa untuk mensyukuri atas apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita dapat berkumpul dengan baginda Nabi. Allahumma amin. Jadi, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari perwakilan sekolah. Acara yang ketiga adalah diskusi dengan Ayah Irwan Rinaldi. Acara yang keempat nanti adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah bergabung. Sekolah Orang Tua kali ini akan membahas tema tentang ayah sebagai kepala sekolah di rumah. Jadi ini memang sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi jadikan setiap orang sebagai guru dan jadikan setiap rumah sebagai sekolah. Jadi memang belajar itu tak pandang dengan siapa orangnya. Bahkan kita dapat belajar dari siapapun itu orangnya tanpa memandang beliau itu siapa. Kita dapat belajar, dapat mengambil apapun ilmunya. Belajar memang tak pandang dimanapun kita berada. Sekalipun kita lagi jalan-jalan mungkin ya bersama keluarga, jalan-jalan di rumah, jalan-jalan ke mall kah, atau sedang pelesiran kemana, kita dapat belajar di situ. Dan seperti pada siang kali ini, Ayah Bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita saling berbagi ilmu nanti dengan Ayah Irwan Rinaldi ya. Langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik, semoga dengan pembukaan acara pada siang hari ini semoga dapat menambahkan keberkahan untuk semuanya. Allahumma amin. Lanjut ke acara yang kedua yaitu sambutan. Nah, sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bunda Siti selaku perwakilan dari Sekolah Alam Purwokerto. Kepada Bunda Siti dipersilahkan. Terima kasih Om Iqbal untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Direktur
Direktur Sekolah Alam Kabupaten Purwokerto, Bapak Agung Anas Rosyadi, dan Manajer Pendidikan Sekolah Alam Kabupaten Sekolah Alam Purwokerto, Bunda Mira Syafar, Pembicara Nasional Keayahan, Ayah Irwan Rinaldi, serta Ayah Bunda orang tua siswa Sekolah Alam Baduraden, Sekolah Alam Purwokerto yang dirahmati Allah. Dengan rahmat Allah kita panjatkan atas nikmatnya, atas karunia-Nya hingga hari ini kita dapat berinteraksi pada kegiatan sekolah orang tua. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut serta dalam kegiatan hari ini. Semoga upaya telah dalam bekerja sama untuk membersamai sobat kecil, sobat TK, SD maupun SM belajar dari rumah melalui kegiatan sekolah orang tua ini, semoga dapat mempermudah bagi ayah dan bunda ketika di rumah dalam mendampingi kegiatan belajar secara online. Apabila dalam kegiatan sekolah orang tua ini masih banyak kekurangan, sekolah memohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian untuk perhatian dan kerjasamanya dari ayah bunda, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Om dan Baik, terima kasih Bunda Siti. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengantar untuk kita semua untuk menambah semangat kita mengikuti acara pada siang hari ini. Jadi memasuki acara yang ketiga adalah sesi diskusi dan tanya jawab nantinya bersama Ayah Irwan Rinaldi, dan ada waktu 1,5 jam sudah termasuk diskusi dan tanya jawab. Jadi akan membahas tentang ayah sebagai kepala sekolah di rumah. Boleh ayah bunda sekalian mempersiapkan pertanyaan, mungkin mau bertanya apa nanti tentang Ayah Irwan ya. Dan nanti akan dipandu oleh Om Yunus. Langsung saja saya serahkan sepenuhnya acara kepada Om Yunus, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Om Ijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Ya, perkenalkan nama saya Yunus. Pada acara ini saya akan bertindak sebagai moderator. Selamat pagi ya, selamat siang buat Ayah Irwan. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, Amin. Amin. Oke. Ayah Bunda, sebelum kita masuk ke diskusi yang akan dibawa oleh Ayah Irwan, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan ya biodata dari Ayah Irwan. Nama lengkap dari Ayah Irwan yaitu Irwan Rinaldi. Beliau merupakan kelahiran dari Dusun Biaro, Bukit Tinggi ya, di Sumatera Barat. Beliau adalah lulusan dari UI dan juga Sekolah Tinggi Filsafat. Merupakan seorang pakar parenting AUS atau AUS, yaitu singkatan dari Ayah untuk Semua. Dia merupakan seorang trainer juga dan penulis buku. Judulnya Ayah Ada, Ayah Tiada. Ayah Irwan ini merupakan inisiator program acara di Cilik, di TV One dan juga La TV. Juga merupakan aktor, pernah membintangi film berjudul Sang Robi, merupakan sebagai Ustaz Rahmat Abdullah tadi. Seperti itu biodata yang dapat saya sampaikan mengenai Ayah Irwan. Mungkin nanti kalau ada koreksi saya mohon maaf tadi dari Ayah Irwan. Seperti itu. Oke, selanjutnya tadi mungkin titipan dari Om Ijal. Semoga Ayah dan Bunda sudah menyiapkan pertanyaan agar nanti sesi diskusi kita berjalan efektif ya, Ayah Bunda. Seperti itu. Tanpa membuang banyak waktu lagi, waktu dan tempat selanjutnya akan saya serahkan kepada Ayah Irwan. Untuknya saya persilahkan.
Silakan ya Anda. Ya, makasih Mas Yunus, Mas Ijal. Seger-seger ya kalau di sekolah alam, seger-seger ya. Gitu. Insyaallah. Saya izin untuk share screen ya, Mas. Boleh di ini? Ini soal Ya. adalah Kalau ininya warna ini Boleh di awas, boleh di boleh di screen ya. Oke. Ya, baik Anda sedang diproses. Ya, ya. Sudah ya, udah. Ya, sudah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih Mas Ijal, Mas Yunus. Makasih teman-teman semua, ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala. Judulnya ngejelek banget ini judulnya gitu ya. Karena memang dalam situasi yang seperti ini di zaman pandemi, atau kalau saya menyebutnya pengasuhan zaman now gitu, memang butuh banget gitu ayah yang nggak bisa lagi gitu, ayah yang hanya sekedar terikat bahwa dia punya anak di akte kelahiran, tapi juga ada ayah yang terlibat gitu. Jadi terikat dan terlibat dan terikat gitu. Salat dan salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya senang sekali ini Mas Yunus, kita mungkin lebih banyak diskusi nanti ya. Saya coba nggak terlalu lama di presentasi ini. Saya mengawalinya gini teman-teman yang mulia Allah Ta'ala, bahwa zaman pandemi ini Masya Allah, ini skenario Allah yang sangat luar biasa gitu. Artinya memang mengembalikan segala sesuatu yang mungkin selama ini kita lebih banyak bicara aksesori, sekarang diminta yang esensinya gitu ya. Kalau selama ini kita mungkin hanya berbicara teori tentang peran ayah ini, peran ibu, sekarang di zaman pandemi ini memang diminta betul peran ayah itu ada dan nyata. Dan itu nggak tanggung-tanggung Allah siapkan 24 jam gitu ya. 24 jam dari karena kita ada di rumah, anak-anak kita ada di rumah. Nah, ayah dan bunda yang berkah ta'ala di zaman pandemi ini, pengasuhan itu prinsipnya adalah, atau fathering itu prinsipnya adalah ayah 24 jam. Jadi memang anak butuh ayah dan anak melihat ayah itu 24 jam gitu. Bagaimana kalau selama ini mungkin kita berangkat pagi, si ayah berangkat pagi, pulangnya sore gitu ya. Ada sekitar 8 jam, 9 jam anak-anak melihat kita. Sekarang modeling itu berlangsung 24 jam. Gitu. Gimana tuh ayah, dan bagaimana kita tetap mempertahankan modeling keteladanan itu selama 24 jam. Bagaimana kita bangun, kita makan, bagaimana kita marah, bagaimana kita mengapresiasi, semuanya sekarang dilihat dan ditonton oleh anak-anak kita. Yang kalau ukurannya anak-anak, dia maunya 100%, no discount gitu. Jadi kalau melihat ayah itu, ya ayah itu model 100%. Ayah itu harus benar 100%. Ayah itu harus baik 100%, nggak ada diskonnya. Dan pilihannya ayah dan bunda, pilihannya di zaman sekarang ini, di zaman pandemi ini adalah kesempatan ini kita mau ambil atau mau kita lepas. Gitu ya. Mau ambil sebagai model, sebagai seorang coach bagi anak-anak kita, atau kita lepas sama sekali. Nah, kapan itu waktunya? Sekarang dan di sini, sekarang dan di saat ini. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu mungkin ayah dan bunda salah satu peran yang dibutuhkan dalam keadaan zaman pandemi atau zaman pengasuhan sampai sekarang ini adalah memang mungkin apa yang ditulis sebagai judul dari diskusi kita ini. Jadilah kita ayah kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah yang efektif ya, kepala sekolah yang mungkin nanti kita akan diskusikan seperti apa supaya kepala sekolah ini tidak hanya bertahan sehari 2 hari. Tadi saya menyampaikan bahwa anak-anak sekarang apalagi zaman pandemi ini itu kita menjadi model di depan anak-anak itu 124 jam lamanya, dan anak-anak pengennya 100%. Dan kemudian lagi kalau kita bicara soal peran seorang ayah bagi anak-anak itu, dia akan mencontoh yang kita nggak tahu bagian mana yang dicontoh oleh anak-anak kita, baik dari ujaran maupun dari tindakan. Nah, ayah bunda yang milik Allah Ta'ala, jadilah ayah kepala sekolah gitu. Nah, gimana caranya supaya menjadi ayah yang efektif? Nanti kita diskusikan.
Ini adalah bahan-bahan yang mungkin ayah sudah sepakat, bunda sudah sepakat ya. Kenapa kita harus menjadi kepala sekolah? Kenapa kita harus menjadi ayah yang terikat dan terlibat? Ini mungkin hanya sekedar pengulangan bahwa yang pertama adalah Allah mengingatkan kepada kita nggak boleh sebagai seorang ayah nggak boleh berkhianat ya. Karena amanah yang diberikan oleh Allah itu sudah diturunkan, itu sudah Allah pilih, memang cocok sudah. Anaknya si fulan, bapaknya fulan gitu. Anaknya namanya fulanah, bapaknya si fulan. Jadi sudah amanah sudah cocoklah dengan masing-masing kita, dan masing-masing kita diamanahkan anak yang tidak sama dengan amanah orang lain, dengan anak orang lain. Anak yang diamanahkan ke kita itu pasti unik ya, pasti spesial. Nah, sudah barang tentu anak orang lain nggak bisa kita menjadi coach bagi anak orang lain, susah gitu. Karena yang terbaik menjadi coach itu adalah kita. Ini alasan yang pertama kenapa kita bicarakan diskusi tema yang ini. Jadi ini hanya sekedar saya mengulang ya, teman-teman di sekolah alam sudah sangat sangat paham. Amanah itu amanah pertumbuhan, sudah sepakat ya kita ya. Amanah pertumbuhan itu yang berhubungan dengan persoalan tubuh anak-anak kita. Ya. Kemudian ada amanah perkembangan. Nah, amanah perkembangan itu yang selain dari non-tubuh. Kalau di dalam Fadring kita menyebutnya amanah perkembangan ini akan lebih banyak sebenarnya kita harus lebih bicara daripada amanah pertumbuhan. Kalau amanah pertumbuhan itu insya Allah nanti Allah sudah jaminlah anak kita. Yang penting makanannya halal dan baik, insya Allah mudah-mudahan kita ditambah dengan doa Allahumma afini fi badani fi basari sampai sudah insya Allah pertumbuhan anak-anak kita, fisik anak-anak kita insya Allah sehat ya. Nah yang kedua itu adalah amanah perkembangan. Ini amanah yang sering membuat persoalan di dalam pengasuhan. Yang nanti amanah perkembangan ini artinya ayah dan bunda, kalau kita tidak melakukan segala sesuatu yang terbaik di tahap perkembangan anak-anak, nanti hasilnya kelak kemudian hari yang kita tuai gitu. Jadi misalnya gini, ketika di usia 0 sampai 7 tahun kita tidak mengerti apa yang harus kita berikan, apa yang harus ayah perankan di usia 0 sampai 7 tahun kepada anak perempuan, anak laki-laki ayah, nanti menuai hasilnya bukan sekarang, bukan di umur 6-7 tahunnya, tapi nuainya 10 tahun ke depan, kata para ahli Fadring. Jadi nuainya nanti ketika di umur, kalau dia umur 0 sampai 7 tahun, nuainya nanti itu, panennya nanti itu di umur 17-18 tahun. Jadi hasilnya, amanah atau tidak amanahnya ayah ini atau bunda, nanti tuainya bukan di umur-umur 8 tahun, 9 tahun, tapi ketika panennya di umur 18 tahun ke atas. Nah, di sana kita melihat ayah dan bunda, apakah kita bagi anak laki-laki kita, kalau misalnya dia percaya dirinya belum, kemandiriannya belum, harga dirinya nggak dapat gitu, kemudian dia nggak bahagia di umur 18 tahun ke atas itu, nah berarti memang ada amanah yang tidak kita tunaikan, terutama amanah perkembangan. Nah misalnya lagi ayah, khusus bagi ayah, nanti kita mungkin ada anak di umur 18 tahun ke atas itu, laki-lakinya nggak tumbuh, sehingga gampang untuk terpedaya ke LGBT. Ayah dan bunda, teman-teman di Sabar, mungkin sudah mafhum lah ya, bahwa sekarang di Indonesia anak-anak yang LGBT itu sangat luar biasa. Umur 14-15 tahun itu mereka sudah banyak yang terpengaruh LGBT sekarang. Satu sebabnya adalah ketika di umur 15 tahun, ayahnya tidak amanah. Ayahnya tidak memberikan yang terbaik di umur 18 tahun. Apa yang terbaik buat anak laki-laki? Ayahnya harus menstimulasi bagaimana dia menjadi laki-laki, dan anak perempuan bagaimana dia mendapatkan contoh sebagai laki-laki yang baik itu seperti apa. Nah ini mungkin ayah dan bunda sudah seringlah melakukannya di rumah, sudah nggak ada masalah. Ini mudah-mudahan ya amanah ini sehingga kita nggak ada bertengkar lagi, ayah dan bunda nggak bertengkar. Ini di umur 7, 4, 18 tahun, jangan bunda juga yang pegang gitu. Harusnya yang pegang adalah si ayah gitu. Semua amanah ini sudah sepakat kita bahwa nanti dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Amanah pertumbuhan itu jelas ya, amanah dari mana uang kita dapat, makanan minumnya itu halal tidak, haram atau syubhat atau apa, nanti kita pertanggungjawabkan. Itu lebih gampang sebenarnya pertumbuhan itu karena lebih jelas gitu ya. Nah, nanti amanah perkembangan kata Ustaz Abdullah Nasiulwan, nanti kita pertanggungjawabkannya itu per tahap perkembangan gitu ya, ayah bunda ya. Gitu ya Mas Yunus ya. Jadi di tahap perkembangan kita di umur 0,2,5 tahun nanti akan ditanya sama Allah, yang berkembang adalah ini gitu. Kamu memberikan itu enggak? Nah, gitu ya. Misalnya disebutkan di An-Nahl 78 itu, waja'alakum sam'an wal absar wal afidah. Nah, nanti akan ditanya, ayah akan bertanggung jawab,
pendengarannya apa aja yang disupport ke telinga anak kita, pendengaran anak kita, apa aja yang dilihatkan ke mata anak kita, nanti di kemudian hari kita akan ditanya sama Allah SWT dan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua alasannya ya, ini alasan juga sudah sering teman-teman di Sabar bahas ya, bahwa kita punya anak dan kita misalnya kita mendirikan sekolah gitu ya, apapun namanya, sekolah alam, sekolah apa, salah satu tujuan kita adalah nggak mau meninggalkan anak-anak yang lemah gitu. Nah, anak-anak yang lemah itu kalau di Fadring kajiannya ini ya, ayah bunda sudah paham ya, usia biologis lebih maju dari usia psikologis. Ini ciri-ciri anak yang lemah ini. Anak sudah kelas 4 SD, 5 SD itu masih juga apanya diambilkan, kalau mandi handuknya diambilkan, tuh apa diambilkan, makan diambilkan gitu. Nah, ini salah satu ciri sebenarnya kalau di Fadring. Seharusnya anak kelas 4 SD sudah nggak boleh lagi seperti itu. Apalagi anak-anak yang sudah di atas di SMP dan lain-lain. Nah, kalau kita amanah, seorang ayah amanah menjalankan pengasuhan itu adalah ketika usia psikologis ini lebih maju dari usia biologis. Nah, kenapa? Kalau nggak salah saya, ada bunda, kenapa salah satunya sekolah alam ini didirikan adalah dalam rangka anak-anak mendapatkan banyak stimulan perkembangan terutama, sehingga nanti anak-anak di sekolah alam ini usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Ketika dia umur 14 tahun atau umur 10 tahun, 11-12 tahun, karena begitu banyak stimulasi yang dia dapatkan di sekolah alam, dia sudah bisa memutuskan, dia sudah bisa mengambil risiko dan lain-lain. Nah ya, ini alasan-alasan kita. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi kepala sekolah yang efektif itu? Yang pertama, mari kita lihat tugas dulu. Tugas dari kepala sekolah, ayah kepala sekolah itu apa? Nah, ini boleh ayah bunda tambahkan ini ya bunda ya, merumuskan, menetapkan, mengembangkan visi, misi, tujuan ya. Kalau nggak salah saya, nah, kalau kita berumah tangga itu kan kita sudah awal-awal ya. Bahkan kalau bagusnya itu di awal pranikah ya, pranikah itu kita sudah membuatkan visi kita sebagai seorang ayah itu nanti kalau berumah tangga apa misi dan tujuan. Nah, sebenarnya kan sudah ada di dalam Al-Quran ya bunda ya, seperti misalnya rumah tangga kita apa visinya? Visinya adalah nanti kelak 20 tahun, 30 tahun ke depan itu membawa rumah tangga kita ini salah satu rumah tangga yang nanti ada kaflingnya di surga Aden gitu ya bunda ya, di surat Ar-Ra'd 23 itu. Nah itu yang jangka panjang itu kita udah menentukan. Yang paling tantangan itu adalah ketika di rumah tangga kita, ayah sudah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi ternyata belum punya visi. Gitu ya, saya belum punya visi. Bisa ya mas, bisa kita lanjutkan ya, mas Indonesia? Iya bisa ya enggak? Iya saya, oke. Nah, itu menurut saya misalnya saya contohkan ke diri saya gitu, sudah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ternyata memang banyak pertengkaran, kita nggak tahu rumah tangga mau dibawa kemana, yang jalan aja gitu, tapi ternyata ini nggak bisa gitu. Nah, bagusnya kalau di dalam teorinya itu kan sebelum kita sudah punya visi. Nah, salah satunya visi itu adalah kalau orang menikah itu dia membebaskan dirinya dari apa yang disebut dengan absent husband atau absent wife, gitu ya, bunda ya. Supaya apa? Absent wife dan absent husband ini adalah orang yang cuma menghadirnya secara fisik saja gitu, tapi dia nggak punya kehadiran secara psikologis gitu. Dia nggak punya visi, nggak punya misi gitu yang akan nanti dia bawa di dalam rumah tangganya. Nah, ya bunda, ini tugasnya kepala sekolah itu merumuskan, menetapkan, mengembangkan visi, misi dan tujuannya. Kalau saya boleh ini nanti tolong ditambahkan teman-teman ayah dan bunda, karena ini judulnya diskusi. Visi itu sekitar 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan ya ayah bunda ya. Kalau tadi saya menyebutkan visi itu salah satunya adalah Ar-Ra'd 23 itu, gitu ya. Jauh banget itu surga Aden, membawa seluruh keluarga masuk khusus ke surga Aden dan dapat kafling di situ. Nah, gitu ya, Mbak. Kalau misi itu kan memang sekitar 5 tahunan lah ya, yang 5 tahunan kita bagaimana cara supaya kita masuk ke surga Aden itu, kita memperhatikan keadaan istri, keadaan pasangan, keadaan anak-anak sudah sesuai belum dengan misi. Nah, yang kedua adalah tugas kepala sekolah itu rencanakan kegiatan dan anggaran. Itu ya bunda ya. Ini bisa kita lihat di mana-mana ini ya. Kemudian tugas kepala sekolah itu juga tidak hanya sekedar sebagai manajerial, tapi juga sebagai edukator, gitu ya. Administrator juga, supervisor juga, leader juga, katalisator juga, wirausahaan juga. Nah, saya tambah lagi nih ya,
motivator juga, fasilitator juga, instruktur juga, mentor juga, konselor juga, entrepreneur juga. Nah, nanti mungkin kita ngelihat, waduh, berat banget jadi ayah gitu. Menurut saya ini bukan untuk kita menjadi beban ya, ayah dan bunda ya. Ini hanya gambaran saja. Toh pekerjaan sebanyak ini, menurut hemat saya, itu kalau saya di fathering, kita nggak membagi-bagi gitu. Bahwa ini khusus hanya pekerjaan ayah saja, tidak gitu ya. Tetapi kita tetap berprinsip bahwa pengasuhan yang terbaik itu adalah dual parenting. Pengasuhan yang terbaik itu adalah kerjasama dan sama-sama bekerja antara ayah dengan ibu. Dalam apa ya, tugas ini merumuskan, menetapkan, mengembangkan visi, misi, tujuan, dan lain-lain. Apakah nanti ibu juga bisa menjadi administrator? Bisa gitu untuk membantu ayah. Bisa jadi edukator juga, ya wajib dalam membantu ayah. Nah, ayah saya sengaja memberikan gambaran ini supaya nanti begitu banyaknya amanah yang diberikan kita, ini bukan menjadi beban, tapi jadi tanggung jawab kita bersama. Nah, ayah, ini kompetisinya, kompetensinya maksudnya, kompetensi dari kepala sekolah, ayah yang jadi kepala sekolah, gitu. Kompetensi kepribadian, gitu ya. Ini kepribadian ini apa ayah yang kalau di fathering itu kita melihat seorang ayah itu kalau ada yang kosong-kosong, yang punya hutang dan kosong-kosong dari kepribadiannya, itu biasanya lihatlah seperti apa di umur 0-18 tahun ya. Ayah mudah-mudahan sudah pernah dengar ini dan sudah tahu ini. Jadi kalau misalnya saya di umur segini masih suka flight juga, nggak bertanggung jawab gitu ya, nyalinya nggak ada, penakut gitu, pecundang gitu. Ini bukan karena persoalan saya sekarang, tapi persoalan saya di umur 0-18 tahun. Nah, kompetensi kepribadian ini menurut hemat saya adalah seorang ayah harus sering-sering dia melihat seperti apa di umur 18 tahun. Hutang-hutang pengasuhan dia apa saja gitu. Kalau tidak, dia tidak suka untuk mengevaluasi kompetensi dia ini, nanti dia susah, nggak efektif menjadi kepala sekolah. Bagaimana dia menjadi leader gitu, sementara dia nggak bisa memutuskan. Bagaimana dia menjadi seorang motivator gitu, atau menjadi seorang pendengar yang baik, menjadi seorang fasilitator yang baik, sementara dia nggak punya kemampuan mendengar, sementara dia nggak punya kecerdasan emosional yang kuat. Ini kompetensi ayah sebagai kepala sekolah, kepribadian. Nah, ini harus betul-betul harus dicek, nah ya. Atau kepribadian ini juga, apakah mari kita cek, apakah kita ini, saya misalnya absent father apa enggak gitu. Absent father itu ayah ya lebih kepada apa ya, absent father itu lebih banyak sebenarnya saya lebih banyak sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga itu ngurus yang fisik-fisik aja gitu. Sementara saya nggak banyak mengurus perkembangan anak-anak. Nanti salah satu ciri absent father. Nah, kompetensi itu ada nggak di diri kita? Yang kedua, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu adalah kemampuan ya, kemampuan mengelola, kemampuan ini. Tidak semua orang mungkin diberikan fitrahnya ada gitu, tapi tidak semua orang punya keterampilan manajerial atau kompetensi manajerial. Tetapi kalau kita mau jadi ayah yang menjadi kepala sekolah, mau tidak mau kita memang harus punya kemampuan ini. Nggak ada kata terlambat kan ayah, nggak ada terlambat gitu. Kalau kita nggak punya berarti kita harus belajar. Gitu. Kemudian kemampuan yang esensi yang lainnya dari ayah kepala sekolah itu adalah kemampuan supervisi. Jadi kalau saya mengibaratkan kemampuan supervisi ini adalah kemampuannya jerapah. Jerapah itu salah satu hebatnya adalah observasi ya, kehebatan dia mengobservasi. Nah, ayah juga punya harus kompetensi, kemampuan supervisi itu adalah dengan kemampuan dia mengobservasi. Nah, kemudian keempat adalah kemampuan sosial. Ayah dan bunda yang beruntung antara saya cepatkan saja presentasi ini, nanti mungkin kita banyak diskusi gitu ya Mas Yunus ya. Nah, kemudian ayah ini hal yang sudah sering kita bahas juga bahwa kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Kalau di fathering itu ada 3 hal yang harus dilakukan supaya ayah bisa menjadi ayah kepala sekolah. Buatkan laughingnya, yakinkan ke diri ayah bahwa ayah adalah orang yang terbaik dalam mengcoaching anak-anak, dan kemudian jangan lupa persoalan modeling, ya, persoalan keteladanan. Nah, ayah, ini ada beberapa poin supaya kita supaya jabatan kita, peran kita sebagai kepala sekolah yang tadi saya sebutkan di atas tugas-tugas kita itu supaya tetap langgeng ya, supaya anak-anak kita merasakan bahwa sebagai seorang kepala sekolah itu bisa memutuskan tidak hanya untuk sekedar 1 pekan, 2 pekan, tetapi untuk selamanya. Ada beberapa hal yang menurut catatan saya supaya kita menjadi ayah kepala sekolah yang efektif. 1 adalah soal komitmen.
Jadi penting juga ayah kita mengatakan ke diri kita berkali-kali, saya ini ayah, saya ini ayah, saya ini ayah gitu. Jadi kalau ayah itu kan apa ya, ayah bunda ya, kalau ayah itu kan orang yang mungkin ya kalau sering mengatakan ke diri kita itu saya ini ayah dari anak, saya ini pelindung, saya ini adalah orang yang bukan orang yang mengeksekusi, bukan orang yang gampang menjudge gitu. Nah, hal yang semacam itu dibutuhkan supaya kita bisa menjadi ayah kepala sekolah yang efektif. Nah, kemudian ayah selalu juga kita mengkomitkan ke dalam diri kita bahwa kita itu adalah ayah yang hadir gitu ya di dekat anak-anak kita, untuk hadir untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Jadi bukan ayah yang kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak gitu ya. Tetapi ayah itu walaupun dia tidak ada secara fisik, tapi dia memang share, dia harus dekat, dia berkomit gitu ya. Persoalan terberat apapun, persoalan apapun itu adalah dia yang akan mendampingi anak dan istrinya. Nah itu persoalan komitmen. Jadi membutuhkan komitmen yang pertama. Nah, bagaimana mengukur komitmen ayah? Ayah ini seorang ayah yang komitmen atau tidak gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ini bisa slide ini bisa saya nanti saya kirim ke Mas Yunus, ke teman-teman di Sabar. Ini ada beberapa pertanyaan untuk mengukur gitu sejauh berapa komitmen ayah gitu. Apa ayah itu seorang yang berkomitmen atau tidak? Gitu. Seperti pertanyaannya, apakah ayah mengejar komitmen ayah secara agresif, memikirkannya tiap hari dan mengatakannya kepada anak-anak? Nah, tadi saya sebutkan itu. Apakah ayah setiap hari mengatakan, nggak harus diverbalkan, tetapi kalau ada persoalan, anak punya persoalan, ayah itu punya komitmen nggak? Gitu ya. Saya harus selesaikan. Nah, gitu. Misalnya, anak bilang, ya, aku di sekolahan ada masalah gini. Bukan ayah mengatakan, oh gampang nak, nanti ayah selesaikan, atau ibumu yang selesaikan. Nah, ini persoalan ukuran komitmennya. Kalau ayah mengatakan bahwa, oh iya nak, insya Allah, ayah yang selesaikan. Tapi ayah kan sibuk, ayah kan sakit. Bahkan ketika ayah sakit pun ayahnya mengatakan, oh ayah kan sakit, oh nggak apa-apa nak. Ini peran ayah, ini tugas ayah. Nah ini ukuran komitmen atau tidaknya. Kemudian apakah ayah memonitor memonitor motivasi ayah ketika komitmen rendah? Gitu. Ketika komitmen ayah sebagai seorang ayah, itu ayah berusaha nggak supaya komitmen komitmen ayah sebagai seorang ayah itu kuat lagi gitu. Misalnya apakah mencari semangat ke tempat ke seorang pakar misalnya, atau secara spiritual pergi kemana, atau ngaji atau liko atau apa gitu ayah. Ketiga, apakah ayah mencari narasumber agar komitmen ayah tetap tinggi? Nah ini bisa dicek deh, komitmennya seseorang ayah itu bisa dicek. Kalau dia lagi turun gitu ya, dia nyari sangkutannya enggak, atau dia diam aja, ya udahlah gampang, gampang juga naik gitu, gampang juga mood lagi gitu. Nah ukuran komitmennya kalau seperti itu, dia nggak komitmen sebagai perannya sebagai seorang ayah. Tapi kalau yang komitmen itu adalah ketika dia drop, dia nyari gitu, waduh ini datang di pengajian di mana ya supaya tetap semangat gitu, atau kita diskusilah sama siapa, nelpon sama siapa gitu, supaya tadi itu komitmen dia sebagai seorang ayah naik kembali. Nah, ayah, pertanyaan berikut ini bisa ayah sampaikan ke diri ayah untuk mengukur sejauh apa komitmen ayah. Apakah ayah mencoba membandingkan antara komitmen ayah pada anak dengan komitmen ayah dengan kantor? Ini penting ayah. Gitu ya. Ada ayah, mau nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita enggak gitu. Ada ayah yang komitmen sama kantor itu Masya Allah. Udah kayak, mohon maaf ya, kayak kantor itu udah kayak malaikat gitu, kayak Tuhan gitu kantor itu. Tapi ketika dia tanya komitmen terhadap anaknya, itu jauh gitu ya. Ini komitmen sama kantor luar biasa, ini komitmen sama anaknya Masya Allah. Komitmen sama kantor itu ada temannya nelpon, itu padahal di rumah temannya nelpon gitu, itu Masya Allah atasannya nelpon gitu. Tetapi ketika anaknya cuman, ayah aku boleh nggak temenin aku, mau warnanya bagusnya warna kuning apa warna hitam gitu. Itu waktu cuma sekian detik itu ayahnya nggak menunjukkan komitmennya sama sekali gitu. Nah ya sama ibu aja. Nah ini ukuran kita. Apakah ayah percaya diri mengatakan bahwa antara gelar sebagai ayah dengan peran sebagai ayah sudah sesuai? Nah, itu ya, ini komitmen. Apakah komitmen ayah akan muncul ketika ada tantangan keayahan? Nah, ini juga ukuran komitmen. Sejauh apa komitmen kita, misalnya nih. Kepala sekolah itu apa tugasnya? Ayah sebagai kepala sekolah itu apa tugasnya? Adalah salah satunya memproteksi atau menjaminkan persoalan pemasukan dan pengeluaran uang. Ketika ada persoalan muncul, misalnya nggak ada uang, istri mengatakan, Mas,
nggak ada yang mau dimasak. Gimana caranya? Nah, akan dilihat komitmen ayah itu dilihat dari mana? Dari tantangan itu muncul. Ayah maju nggak ke depan? Atau kata ayahnya, ya gimana ya, aku juga nggak tahu, ya udah deh, ya gimana. Ini komitmen ayah rendahin sebagai seorang ayah. Nah, ayah dan bunda, ini hanya sekedar inspirasi saja yang saya ambil dalam buku-buku bagaimana menjadi ayah yang hebat itu, menjadi ayah yang juara itu. Baik, itu pertama komitmen. Nah, sekarang gimana cara memperkuat komitmen ayah? Gitu. Sampaikan kepada Allah komitmen ayah itu. Kalau ayah mengatakan saya adalah ayah dari si ini, saya nggak akan pernah beranjak dari, kalau ada anak saya, istri saya kesulitan ini, saya nggak pernah beranjak. Ini sampaikan kepada Allah. Gitu. Nah, kemudian katakan kepada anak bahwa ayah gampang diakses. Itu penting ya. Maksudnya kalau ayah diakses, gampang lah ya. Anak-anak nelfonnya gampang, menghubungi ayah gampang. Katakan kepada anak komitmen ayah. Komitmen ayah apa? Misalnya, ayah nak kalau ada masalah kamu nanti bilang sama ayah ya, ayah akan bantu kamu. Gitu. Kemudian bantu aktivitas anak-anak dan komitmen dengan 7 peran yang tadi saya sebutkan itu, motivator, edukator dan lain-lain. Itu baru satu ayah. Yang kedua adalah kenal dan pahami anaknya. Kita bisa lebih cepat nih ya. Kalau ayah yang mau jadi kepala sekolah itu, gimana caranya? Mau tidak mau dia harus mengenal dan memahami anaknya, murid-muridnya kalau kita melihat di sekolah. Gitu. Adalah naif kalau seorang kepala sekolah itu dia nggak kenal secara fisik anak muridnya, jadi nggak paham secara psikologis tentang anak muridnya. Demikian juga dengan ayah yang jadi kepala sekolah. Naif seorang ayah, kalau dia punya anak, tapi dia cuma kenal pertumbuhan anaknya aja, kenal fisiknya anaknya, tapi dia nggak kenal perkembangan anaknya. Ketika anaknya umur 7 tahun, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan kepada anak umur 7 tahun. Nah, menurut saya, ini bukan ayah yang jadi kepala sekolah. Gitu. Ini menurut saya ayah yang naif. Gitu. Bagaimana dia punya sesuatu, dia punya handphone, tapi dia cuma kenal fisik handphonenya. Ini namanya apa, ini namanya apa, oh dia kenal. Tetapi ketika handphone ngadat, ini masalah apa, perkembangan handphonenya lah gitu. Dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia nggak memahami apa yang terjadi di anak-anak. Nah, ayah dan bunda yang Allah, bagaimana cara mengenal dan memahami anak-anak kita? Dua ini. Sediakan waktu ayah, itu jangan waktu yang bekerja, jangan waktu yang sisa, tapi waktu yang bermakna. Dan kemudian cari ilmu. Ilmu menurut saya itu, kalau boleh saya mengatakan ayah dan bunda, kalau mau jadi ayah yang efektif itu menurut saya periksa di rumah harus ada buku tahap perkembangan anak gitu ayah bunda. Kalau enggak kita kan ya susah ya, gimana sih kita punya anak tapi kita nggak punya bukunya tentang tahap perkembangan anak. Baik, kemudian ini kita lewati saja anak-anak ayah ini muncullah kalau bagaimana ayah memahami dan mengenal anak-anak kita itu muncul tipe ayah yang semacam itu. Tipe ayah pengganggu itu ayah yang nggak ngerti gitu. Jadi memang anak yang sedang berkembang ini yang ditanyakan apa, yang distimulannya apa. Ada ayah yang paham gitu, ada ayah yang sadar, ada ayah yang tidak jelas. Yang tidak jelas itu maksudnya secara fisik dia nggak kenal anaknya, secara perkembangan apalagi. Nah, ayah ini ukuran seberapa ayah mengenal anak ayah. Jadi kalau kita mengatakan ke diri kita, saya adalah ayah yang berkomitmen, gitu ya. Nah, komen. Tadi ukurannya yang tadi itu. Saya adalah ayah yang kenal dengan paham anak. Tolong ayah lihat statement berikut ini. Kalau ayah mengatakan bahwa ayah kenal dan paham dengan anak ayah, ayah bisa menjawab ini ya. Saya mampu selesaikan hampir semua persoalan anak. Saya mengerti tahap perkembangan anak. Saya tahu apa perkembangan emosi setiap anak saya. Ya. Saya tahu dan setiap anak saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan 24 jam anak saya. Nah, ini ukurannya ya. Nanti kita akan membuat skala masing-masing sejauh mana kita mengenal dan memahami anak-anak kita. Yang ketiga, konsisten. Jadi komitmen, kenal dan pahami anak-anak yang konsisten. Konsisten ini istimroriyah ya ayah. Artinya komitmen yang tidak hanya dilakukan sepekan 2 pekan, tetapi komitmen yang sepanjang masa kita lakukan pada anak-anak kita. Ini ukuran konsisten ya ayah. Ukuran-ukuran yang saya tuliskan di sini ini adalah ukuran-ukuran yang memang sudah diuji cobakan di berbagai negara untuk menguji apakah ya itu efektif atau tidak gitu ya, menjadi kepala sekolah atau menjadi peran yang lain. Nah, konsistensi seorang ayah itu dilihat dari ini. Saya konsisten meski mood lagi tidak baik. Jadi misalnya gini, apa komitmen ayah? Saya akan menjawab kalau anak saya SD, itu salah satu perkembangannya adalah dia akan bertanya kepada ayahnya, seolah-olah ayahnya itu adalah dictionary. Apa aja ayahnya bisa menjawab. Itu perkembangan anak di SD. Gitu. Nah,
konsisten ayah dengan komitmen itu adalah ketika ayah misalnya lagi banyak persoalan, ayah berusaha untuk menjawab semua pertanyaan dari anak-anak itu, meski tidak setotal seperti ayah dalam keadaan ya lagi mood banget. Kalau lagi nggak mood, ayah tetap dengan komitmen ayah yang tadi itu, saya akan menjawab semua pertanyaan anak-anak saya. Saya tetap bisa membersamai keluarga dalam semua kejadian, semua keadaan. Saya tipe ayah suka menjaga janji. Nah, ini ayah ya, janji. Saya adalah ayah yang patuh kepada jadwal harian yang sudah disepakati oleh keluarga. Nah, pertanyaan nomor 4 ini, apakah kita rutin membuat jadwal harian, mengevaluasi jadwal harian itu, ayah dan bunda, apalagi di zaman pandemi ini. Kemudian hobi tidak pernah mengganggu urusan keluarga. Ini konsistensi. Nah, ayah bagaimana cara menjaga konsistensi, jaga janji ayah, kawal kata-kata ayah, prioritaskan gitu, mana yang ayah sudah barang tentu tahu memprioritaskan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, itu ya, family time. Nah, buat irisan kebersamaan dengan anak-anak kita. Yang keempat, ayah supaya efektif menjadi kepala sekolah, peran sebagai kepala sekolah itu ayah harus menjadi pelindung dan penyedia. Pelindung itu maksudnya pembela setiap segala musim ya, segala musim. Lagi emosi baik anak-anak kita, lagi nakal, lagi marah, lagi apa, ayah tetap sebagai seorang pelindung dan pembela. Ayah tetap menjadi pemberi nafkah yang tangguh tidak lawan, insya Allah. Nah, ini ukuran-ukurannya ayah. Ya, ukuran kalau apakah ayah itu sebagai pelindung dan penyedia bagi anak-anak atau tidak. Saya bacakan saja. Ayah tahu keluar rumah kalau terjadi kebakaran, atau ayah pelindung. Kalau ayah pelindung pasti ayah sudah pernah mensimulasikan ini. Anak ayah tahu cara menggunakan benda tajam sesuai dengan umur mereka ya. Ini sudah kita laksanakan insyaallah ya. Anak ayah tahu cara bersepeda di jalanan ya, sederhana lagi, apalagi zaman goes nih sekarang ya. Anak sulung ayah tahu cara telepon rumah. Anak dan ayah sudah membuat berbagai kesepakatan seperti jam main, jam gadget dan lain-lain. Ayah dan bunda yang Allah SWT ini untuk menghebatkan tadi itu, menghebatkan sebagai pelindung dan pembela itu. Sering-seringlah ngomong dengan istri, gitu ya. Katakan kepada diri kita bahwa anak itu amanah dipertanggungjawabkan kelak kemudian hari, dan selalu mengeluarkan brand sebagai seorang ayah. Nah, kemudian yang kelima, yang menariknya adalah ayah yang efektif itu, menjadi kepala sekolah yang efektif itu adalah ayah mencintai ibunya anak-anak. Nah, ini yang menarik nih, ayah. Kalau di fathering itu, kalau ayah ingin mencintai anak-anak, wajib bagi ayah untuk mencintai ibunya, karena rahasianya yang paling besar anak-anak ayah itu ada di ibunya anak-anak. Baik, nah ini seberapa hebat tim ayah bunda, seberapa hebat ayah dengan bunda itu menjadi dual parenting. Ini ada beberapa pertanyaan dan dari situ ayah bisa mengukur apakah ayah sudah efektif belum dalam menyayangi dan mencintai pasangan ayah. Saya bacakan misalnya, apakah ayah selalu berdiskusi soal perkembangan anak dengan istri? Kalau ia berdiskusi berapa kali dalam sebulan? Berapa kali dalam sepekan? Gitu ayah bunda ya. Gitu ya. Apakah ayah selalu diskusi soal masalah anak dengan istri? Apakah ayah diskusi roadmap masing-masing anak dengan istri? Maksud saya gini ayah, kalau sebagai seorang kepala sekolah itu kan dia membuat rencana ya. Apakah anak kita masing-masing itu ada roadmap-nya belum? Gitu ya. Maksud saya itu anak laki-laki roadmap-nya kemana, seperti apa, anak perempuan roadmap-nya seperti apa. Nah ini kita membuat roadmap ini kita diskusikan nggak dengan istri? Apakah ayah diskusi soal kendala ayah dalam pengasuhan anak dengan istri gitu? Apakah ayah sering mendiskusikan, bilang sama istri, Dek, aku ini bermasalah dalam persoalan komitmen. Nah gitu, diskusi nggak ayah tentang hal semacam itu kepada pasangan kita? Ayah yang memuliakan Allah SWT, ini hanya bagaimana kita supaya meningkatkan hubungan ayah dengan pasangan, gitu ya, tunjukkan rasa sayang. Ini kita bisa baca di 15 sunnah Rasulullah kepada pasangan. Berbagi hadiah dan lain-lainnya. Ada 15 sunnah Rasulullah SAW. Nah, keenam, mudah-mudahan ini yang terakhir ayah adalah ayah supaya efektif menjadi ayah sebagai seorang kepala sekolah yang tadi memerankan banyak hal tadi itu ya, dengan kompetensi yang banyak tadi itu, ayah harus menjadi tokoh spiritual bagi anak-anak. Bagi anak-anak dan bagi pasangan. Baik ayah, kemudian apakah ayah sudah menjadi tokoh spiritual di rumah? Ini ukuran-ukurannya, seberapa penting bagi anak suasana spiritual di rumah, seberapa penting bagi anak-anak saya, ayahnya sebagai pemimpin agama di rumah,
seberapa jauh saya menghadirkan Allah dan Rasul di rumah, seberapa jauh saya menyiapkan diri menjadi pemimpin agama di rumah. Ini pertanyaan kepada ayah untuk mengukur apakah ayah itu jadi tokoh spiritual dan emosional di rumah atau tidak. Baik ayah yang mulia Allah SWT, ada sekitar 6 gitu poin gitu yang saya mengusulkan supaya kita efektif menjadi kepala sekolah dengan semua tadi yang disebutkan di atas, kompetensi yang harus kompetensi manajerial, kompetensi kepribadian, sosial dan lain-lain. Ini ada 6 poin. Gitu ya. Baik, mungkin itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan, Mas Yunus. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan ke Mas Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Iwan. Baik ya Bunda, mantap sekali materi dari ayah. Putus-putus ya Mas Yunus ya? Apa sinyal saya ya Mas? Ya, sepertinya dari sini. Cek. Halo. Assalamualaikum ya. Ya, bisa Mas, tapi delay memang Mas. Ya, sudah ya, ayah bunda. Siap. Ya, Siap, oke. siap. Jadi tadi sangat rigid sekali dari penyampaiannya Yanda Irwan. Seperti itu tadi ada 6. Lebih sudah seperti ini ya Yanda ya. Beneran tata cara menjadi kepala sekolah gitu ya. Sampai ada kompetensinya dan lain-lain. Seperti itu mungkin di sini ayah-ayah sabar, sudah banyak sekali pertanyaan Yanda. Saya tanpa membuang waktu lagi. Baik untuk ayah bunda, terutama ayah ya, bagi yang sudah mempunyai pertanyaan, kita mengutamakan yang raise hand dulu, jadi bisa langsung interaktif ke ayah Irwan begitu ya. Oke, baik. Untuk ayah Irwan, mohon maaf, screen-nya bisa dimatikan dulu, Yanda. Oke, siap. Mohon maaf Yanda. Oke, dipersilakan untuk ayah bunda yang mau bertanya, silahkan raise hand. Oke, ada Bunda Berlian ya. Silahkan Bunda. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ayah telah tiada? Maksud saya sudah dipanggil duluan gitu. Apakah tugas kepala sekolah anak-anak itu dikembalikan ke bunda lagi? Sedangkan bunda juga punya beban untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan batin dan emosi anak-anak seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh si bunda? Seperti itu ayah, terima kasih jawabannya. Masya Allah. Saya jawab langsung ya Mas Yunus ya. Iya, baik Anda. Ya, Bunda Berlian, kalau saya sih ngasih apa yang harus dilakukan tuh TAM gitu ya. TAM itu maksudnya T itu terima dulu Bun. Itu yang paling penting Bun. Menerima dulu bahwa sudah kita saya kalau boleh saya mengambil istilah, maaf ya Bun ya, sayap kita sudah nggak ada satu gitu loh gitu. Dia yang paling susah itu adalah menerima keadaan ini gitu ya. Kita ridho sama seperti Bunda Hajar menerima bahwa Nabi Ibrahim itu jarang gitu pulang gitu ya. Karena memang awalnya dari persoalan menerima ini gitu ya. Bunda Hajar kan menerima ya, kata Nabi Ibrahim, ya aku berangkat karena Allah gitu, dan jauh jaraknya luar biasa gitu ya. Para mufassirin itu menggambarkan bahkan sekali berapa pertemuan dengan Nabi Ismail itu hanya berapa aja gitu. Nah, tapi Bunda Hajar yang menariknya adalah beliau menerima dulu gitu, dan menerima itu redo gitu ya, redo bahwa sudah selesai gitu, bahwa ayahnya memang sudah nggak ada. Nah, itu yang pertama.
T yang pertama, T terima gitu ya. Yang kedua adalah menurut saya ayah dan bunda kalau kita berkaca pada Bunda Hajar itu ambil ambil. Jadi ambil peran itu sudah ya. Nah, sekarang baru kita bagi bahwa anak itu dari ayahnya butuh dua, gitu ya Bunda Berlian ya. Satu butuh fisik, yang kedua butuh psikologis. Nah, butuh fisik dia udah nggak punya, ayahnya udah nggak ada. Biasanya anak-anak tahan dengan ini, dia kuat dengan ini. Kita baca sejarah yang lain itu tahan mereka gitu. Yang mereka sangat butuhkan itu yang nggak bisa didelegasikan itu adalah psikologis. Gitu. Nah itu dulu diambil menurut hemat saya. Jadi Bunda Berlian ambil itu. Apa yang mau diambil? Peran psikologis aja dulu ayah bunda. Gitu. Psikologis misalnya apa? Tentang bagaimana anak tetap merasakan bahwa dia merasakan maskulinan itu tetap dirasakan. Gitu ya. Seperti Bunda Hajar mengajarkan kepada Nabi Ismail tentang kelaki-lakian, bagaimana bersikap laki-laki itu. Seperti misalnya Bunda Hajar menjelaskan, kalaupun ada kabilah-kabilah datang mengambil air di mata air kita ini, gitu ya, bagaimana sikapmu? Nah, itu kan harusnya dibimbing oleh seorang ayah, dan itu kan kemaskulinan, kelaki-lakian harusnya. Tapi Bunda Hajar ambil alih ini. Nah, jadi yang pertama Bunda Berlian terima dulu, ridho dulu sudah ridho. Kalau menurut hemat saya, ketika kita ridho, nanti Allah akan, karena ini udah urusan Allah nih, gitu. Allah akan membantu kita, semuanya akan bantu kita. Sama seperti kita ayah dan bunda yang mungkin masih ada pasangannya gitu ya. Ketika kita menjadi orang tua itu dalam parenting itu yang pertama kan ridho ya. Sama seperti Om Yunus, Om Ijal menjadi guru. Yang pertama itu apa syaratnya? Ridho. Kan dia ridho menjadi guru kan gitu ya. Kalau ridho menjadi guru karena Allah sudah selesai gitu ya. Nanti teaching skill itu nanti nomor kesekian gitu ya Om Yunus ya. Om Ijal ya. Ridho sudah gitu ya. Kita terima aja ini gitu ya. Nanti seperti apa udah. Karena memang kita bekerja menjadi guru, menjadi orang tua itu memang karena Allah aja gitu ya soalnya. Nah yang kedua ambil gitu ya. Nah bunda ambil apa yang mau diambil alih itu yang psikologis dulu aja bun. Psikologis dulu gitu misalnya kebutuhan anak bunda misalnya oh anak laki-laki misalnya gitu ya. Apa kebutuhan psikologisnya dari seorang ayah? Berani ayah bunda ambil aja. Lampu mati misalnya gitu bunda bilang nggak usah nak, nggak usah takut, nggak usah apa. Insya Allah gitu. Sama seperti ayahmu. Ayahmu kalau lampu mati gitu ya, ayahmu akan ngambil sensor dan gitu. Itu psikologis ya. Oh, apalagi anak kita yang dia butuh secara psikologis adalah seorang ayah laki-laki. Oh misalnya menyayang, misalnya itu adalah maskulinitas yang luar biasa, menyayang. Nah, misalnya ajarkan menyayang kepada anak-anak kita. Apalagi misalnya yang itu bunda bisa lakukan. Apalagi misalnya kemaskulinan yang paling nomor satu itu adalah spiritualitas gitu. Nah, ayah dan bunda, saya dulu kita pernah ngelihat ya di kampung halaman kita. Kita kan semua orang kampung nih. Saya orang kampung beneran gitu ya. Dulu ketika misalnya nggak ada bapak, nggak ada ini, ibu kita nganterin kita ke langgar masjid. Itu kan tugas ayah sebenarnya membawa anak laki-laki ke masjid itu. Tapi bunda yang kecil itu bawa aja ke masjid, anterin subuh ke masjid gitu. Nah, itu adalah secara psikologis gitu. Karena itu item psikologis yang paling utama sebagai laki-laki itu adalah dia tinggi secara spiritualitas. Nah, yang terakhir tadi saya menyebutnya TAM gitu. Nah, tadi TAM itu terima, A itu ambil, alih gitu ya, dan M itu menurut hemat saya adalah baru kita minta bantuan Bunda Berlian. Gitu. Jangan kebalik bun, gitu. Jangan kebalik. Nanti kasihan anak kita, dia kecewa. Sudahlah dia nggak punya ayah, tapi kita pertama tuh kita bilang kamu pergi sama Pak Demu ya, kamu nanti dititip sama ini ya gitu. Oh kasihan bun, gitu. Dia sedih gitu, udah nggak punya ayah, nggak punya ibu juga gitu. Nah kalau saya minta bantuan tuh nomor yang 3. Setelah kita terima, kita redo, ambil alih bun. Semampu Bunda Hajar melakukan itu dilakukan oleh Bunda Hajar, gitu. Nah, nanti baru minta bantuan. Minta bantuan itu mungkin kepada kepala sekolah, bisa kepada guru laki-laki gitu untuk menggantikan peran ayah. Kalau dulu pernah saya bahas di Sabar itu, guru itu kalau di SD atau di SMP itu yang paling banyak kalau di sekolah alam mungkin hampir seluruhnya ya. Hampir seluruh guru gitu punya moment of fathering gitu ya. Jadi kalau yang penting gini Bunda Berlian, pastikan guru bunda itu, guru anak-anak bunda itu laki-laki. Itu pastikan. Kalau dia guru laki-laki, pastikan dia laki-laki. Gitu. Dari mana memastikannya Ayah Irwan? Bisa lihat, jangan lihat dari jalannya. Kalau jalannya bisa jadi ada yang jalannya nggak terlalu ini gitu ya. Tapi dari mana? Dari sikap dia gitu.
Kalau misalnya sikapnya dia seperti apa, tanya kepala sekolah gitu ya. Dan menurut hemat saya, kalau guru SD, SMP itu, kepala sekolah atau yayasan menurut saya harus di screening banget gitu guru laki-laki itu. Kalau guru laki-lakinya melambai, mendingan administrasi aja atau masak di dapur gitu loh. Kasihan anak-anak kita gitu loh, kasihan anak-anak kita, apalagi kasihan anak laki-laki gitu loh gitu. Jadi ya itu menurut saya, karena nanti guru laki-laki ini dibutuhkan sekali bagi anak-anak yang seperti yang Bunda Berlian tanyakan, di rumah dia nggak punya ayah. Gitu. Terus kemudian dia datang ke sekolah, gitu. Datang ke sekolah, kemudian dia pergi ke sekolah alam, gitu. Nah kemudian dia bertemu dengan guru laki-lakinya, terus lewat di sebuah pohon, ada bunyi yang nggak bunyi, tiba-tiba ada bunyian gitu. Yang lari guru laki-laki yang lari, ya berarti ini laporin ke kepala sekolah nih, guru laki-laki harus diganti nih, gitu loh. Kasihan gitu loh, Bun, anak laki-laki kita mendapat guru laki-laki seperti itu gitu loh, Bun. Nah, ayah dan bunda, apalagi sekarang mungkin anak-anak yang nggak punya ayah secara fisik dan lahir fisik itu mungkin ada sekian. Tetapi begitu banyak anak sebenarnya sekarang yang sering kita sebut dengan father hanger atau skin hanger itu. Gitu. Dia nggak punya ayah di rumah gitu. Jadi kalau ada dengan suasana sekolah yang paling ideal itu kan memang sekolah alam ya. Jadi anak-anak itu pertama datang itu kan dia bisa samperin guru laki-laki, datang guru laki-lakinya duduk di bawah pohon. Terus kemudian guru laki-lakinya dia bilang, ya Pak Guru, aku sekarang lagi males-malesnya gitu. Guru laki-lakinya paling gampang. Kamu lihat ya nggak, nak? Kita lihat tuh pohon besar itu yang anginnya kenceng banget. Gimana ininya? Oh, pohonnya begini-gini Pak Guru ya. Tapi dia tumbang apa enggak? Oh, enggak ya Pak Guru ya. Kenapa itu, nak? Karena pohonnya kuat gitu. Wah, kan enak banget gitu. Kalau sekolah yang di dalam kelas dari pagi sampai sore, matahari terbenam sampai matahari terbit kan susah. Gitu, susah untuk menjelaskan ke anak-anak kita kan susah gitu. Nah, menurut hemat saya terapi father hanger, skin hanger itu sebenarnya di sekolah alam gitu. Apalagi kalau guru-guru laki-lakinya itu menurut saya wah laki-laki banget gitu loh. Wah itu dasar itu. Itu mungkin Bunda Berlian. Ya, bagaimana Bunda Berlian? Apakah masih ada tanggapan untuk Ayah Irwan? Sudah cukup, Ayah. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bunda. Oke, terima kasih Bunda Berlian. Terima kasih Anda Irwan. Selanjutnya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Irwan. Salam Ustaz, sehat San? Ya seluruh para wali murid ya. Masya Allah. Dan wali murid semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin, amin, amin. Gini, Ayah Irwan, bab awal tadi masalah perkembangan anak, perkembangan tubuh dan perkembangan non tubuh. Ada tanyakan Pak Ayah Irwan, yaitu bagaimana gambaran standar secara umum gitu pencapaian anak di usia 13 tahun baik secara psikologi ataupun secara akademisinya ya Irwan. Iya. Gitu. Ustaz. Ya. Kalau saya nih Ustaz, saya mohon maaf gitu ya. Pertama itu kalau tahap perkembangan mungkin salah satu yang kita komparasikan itu adalah kepada zaman Rasulullah gitu Ustaz ya. Kalau kita mengatakan dia udah lulus SD, SMP dan lain-lain itu mungkin dalilnya susah gitu Ustaz ya. Karena nggak ada juga dalil orang yang mengatakan tamat SD udah mateng, nggak ada juga gitu dari syar'inya gitu. Tapi menurut saya gitu ada dua nih Ustaz. Bagaimana kita mengenali tahap perkembangan anak. Yang pertama menurut saya lihat sirah gitu. Ambil contoh sederhana ya Ustaz. Bagaimana anak TK itu komunikasi kita baik, perkembangannya sudah pas bagi anak TK itu kan kita lihat dari bagaimana Rasulullah memperlakukan Hasan Hussein gitu ya. Bagaimana Rasulullah komunikasi dengan Hasan Hussein. Hasan Hussein misalnya bermain kemudian mengganggu Rasulullah gitu. Rasulullah kan nggak mengatakan benar sana saya gitu ya. Ini nggak seperti itu gitu. Tapi Rasulullah sudah mengatakan kepada Hasan Hussein, bayangkan ya seumur begitu gitu sudah dikatakan bahwa nak kamu kesini itu apa? Main apa ibadah gitu ya. Kebayang nih saat gitu ya di umur-umur segitu. Nah kemudian kita bisa melihat juga tahap perkembangan ideal itu misalnya kepada Anas bin Malik misalnya saat di umur 9 tahun, 10 tahun gitu saat ya. Sudah seperti apa gitu yang diperlakukan oleh Anas bin Malik di umur itu sudah
Kalau saya mengatakan gini, saat di umur 9-10 tahun itu, anak-anak nggak boleh lagi kata depannya di, tapi kata depannya me, saat gitu ya. Jadi nggak boleh lagi diambilkan. Tapi dia sudah harus mengambilkan saat gitu. Dan kalau kita lihat di ilmu psikologinya saat tahap perkembangan usia itu, anak-anak seharusnya memang dia sudah ada ada 8 kepribadian itu sudah berkembang dengan baik gitu loh saat gitu. Misalnya ini saat anak kelas 4 SD, kalau menurut hemat saya itu saat urusan pagi hari ya, dia sudah nggak usah kita ngomong lagi di pagi hari. Pagi hari itu udah selesai di malam hari kan gitu Ustaz ya. Anak-anak kelas 4 SD gitu. Mas nggak usah lagi kita pagi hari kita ngingetin. Mas, mandinya jangan lama-lama loh ya gitu ya. Ini nggak perlu gitu Ustaz, karena urusannya sudah diselesaikan di malam hari. Nah, kemudian keberhasilan kita mengasuh dan didik anak-anak kita di usia-usia di atas anak nasionalis itu, di usia 16, 17, 18 itu kan kita bisa melihat ke sekelompok sahabat yang mendaftarkan diri untuk berjihad dengan Rasulullah SAW gitu Ustaz ya. Kepada Usama, kepada Zaid bin Sabit gitu. Ternyata penelitiannya di orang Amerika melakukan penelitian terhadap sahabat-sahabat muda ini yang umur 15, 16, 17 tahun sudah mendaftar berperang. Ternyata dikatakan oleh para ahli itu ternyata adalah tahap perkembangan yang sangat ideal. Jadi puncaknya perkembangan itu, puncaknya kita ngasuh mendidik anak-anak kita itu paling puncak 18 tahun. Berarti 18 tahun itu apa yang sudah berkembang? Secara spiritual anak kita sudah berkembang harusnya. Secara sosial sudah berkembang ya, gitu. Secara apalagi? Secara intelektual sudah berkembang. Secara emosional sudah berkembang. Gitu. Misalnya gini ayah. Berarti umur 17 tahun itu anak kita mungkin udah bisa nyari uang gitu loh, gitu ya. Gitu. Ayah ketika punya anak 17 tahun sudah bisa mengatakan kepada anak kita, kepada anak ustadz itu bahwa Mas, maaf ya Mas gitu ya. Kamu ini sekarang sudah jadi asistennya ayah. Berarti dia sudah bisa megang persoalan adiknya, menyelesaikan persoalan-persoalan lain. Artinya apa? Berarti umur 18 tahun itu dia sudah bisa gini loh Ustaz. Dia udah nggak kurus gitu loh Ustaz, gitu kan. Karena dia bisa nyari uang sendiri, dia bisa dagang, bisa menjadi sendiri. Nah, Ustaz, kemudian kalau ditanya seperti apa perkembangan idealnya, fisiknya seperti apa, nah itu menurut saya detailnya kita bisa lihat di tahap perkembangan yang ada secara psikologis gitu, yang ada di pengasuhan gitu. Nah, saya pernah bikin bukunya gitu, tapi saya bikinnya hanya sampai umur 15 tahun. Ada apa dengan anak 15 tahun? Jadi misalnya, oh ini sudah berkembang belum sosialnya, apa aja yang berkembang gitu. Nah, kenapa saya sangat setuju dengan yang Ustaz tanyakan tadi itu supaya apa? Supaya kita punya target ya Ustaz ya, kita punya acuan gitu ya. Ini anak kita umur 9-10 tahun ini udah benar apa belum gitu loh Ustaz ya, didiknya gitu loh Ustaz gitu. Sama seperti gini loh Ustaz, kita punya anak gitu 9-10 tahun, tapi sama sekali gitu loh Ustaz, misalnya ketika pulang sekolah makannya telat gitu, nangisnya seperti anak kelas 2 SD gitu loh Ustaz. Oh berarti ini gagal gitu loh Ustaz, gitu. Gagal. Anak umur kelas SMP kelas 2 Ustaz, kita bilang Mas, kamu nanti lebaran boleh milih baju loh ya, ini ada uangnya gitu. Itu 1 hari 2 hari itu nggak bisa dia Ustaz. Milih warna aja dia nggak bisa. Gitu. Berarti ini gagal Ustaz. Gitu. Kita gagal nih dalam pendidikan anak. Nah Ustaz, kalau saya bisa menyarankan, yang pertama menurut saya adalah mari kita mereverse dulu kepada sirah nabawiyah. Menurut saya itu Ustaz. Gitu. Nah kemudian baru kita mereverse-nya kepada melihat secara detail di tahap perkembangan, secara parenting yang detail itu Ustaz. Motorik halus, motorik kasar, dan lain. Mungkin gitu Ustaz, saya mohon maaf kalau kurang-kurang. Ya. Terima kasih Ayah Irwan. Ya. Dan Masya Allah, ini enak banget ya. Nah, lain berdua gitu ya, Masya Allah. Masya Allah Yanda ya. Ya, Yanda, selanjutnya ini ada dari chat Yanda. Kebetulan lagi bermasalah speakernya. Dari Yanda Fikri. Pertanyaannya begini Yanda. Apakah bisa membayar pengasuhan yang hilang selama 20 tahun? Jadi setelah anak 20 tahun itu baru dirasa ada pengasuhan yang hilang gitu. Apakah ada bayar pengasuhan seperti itu ya Anda? Ya Mas Yunus. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah misalnya 20 tahun kita punya utang kepada anak-anak kita bisa dituntaskan? Oh bisa. Kalaulah membayar utang pengasuhan itu nggak ada batasnya, mungkin kita nggak akan menjumpai sosok Umar bin Khattab ya.
Ayahanda Umar bin Khattab tuh apa sih yang beliau pernah nggak lakukan gitu kan ya Bunda ya, apa yang nggak pernah beliau lakukan gitu. Tetapi gitu ya beliau Masya Allah gitu. Nah kalau saya nggak ada kata terlambat, bisa membayar hutang itu bisa, cuman persoalannya adalah mari kita pilah-pilah mana yang hutang pengasuhan, mana yang luka pengasuhan gitu ya. Kalau hutang pengasuhan mungkin agak relatif lebih gampang dibandingkan kita membayar hutang luka pengasuhan. Nah, kalau luka pengasuhan itu kan adalah hutang pengasuhan yang membuat trauma ke anak-anak kita gitu ya. Yang nanti munculnya itu biasanya di atas 15 tahun ke atas. Nah, ayah ke bunda saya menyarankan bisa sangat bisa. Nah, cuman tadi itu kita dibutuhkan yang pertama terima dulu anak-anak ini, terima dulu kesalahan ini. Jangan saling tuding menuding antara ayah dengan ibu. Jangan mau itu kan salahmu, itu kan karenamu, itu jangan gitu. Terima dulu nih ayah gitu. Kenapa harus kita terima ini? Karena membayar hutang pengasuhan itu butuh effort yang luar biasa, ayah dan bunda gitu. Butuh tenaga ekstra gitu, butuh sabar-sabar, butuh lapang dada gitu untuk bayangkan 20 tahun yang lalu loh. Anak sudah umur 20 tahun sekarang, tapi sikapnya masih seperti anak SD gitu. Wah itu apa nggak sabar-sabar? Apa nggak lapang-lapang dada? Kalau kita berdua ini nggak kompak, ayah dan bunda, Masya Allah, kasihan anak-anak kita. Nah itu ya, terima. Dan kemudian cara membayar yang berikutnya adalah ayah dan bunda jangan banyak ceramah, temani anak ayah bunda terlibat dalam pembayar hutang itu. Kalau anak bunda ayah bunda misalnya empatinya nggak ada, nggak banyak empatinya, jangan ceramahi. Empati itu gini loh, nah ini nggak usah. Jadi bawa terlibat sebuah program empati, membantu orang, anaknya bawa terlibat membantu orang. Berinfak, bahwa anaknya terlibat berinfak itu. Nggak usah ceramah-ceramah ya udah. Nah, secara teori gitu, kalau kita baca di buku Fadril itu secara teori ini kalau ayah bunda mau membayar hutang ini rutin selama 21 kali gitu ya, atau kalau enggak selama 3 bulan rutin mudah-mudahan Allah, karena ini izin Allah ya, mudah-mudahan ya utang-utang itu walaupun enggak terbayar 100%, tapi mudah-mudahan 20%, 30%, 40%, 50%, mudah-mudahan terbayar. Mungkin gitu, Om Yunus. Iya, baik Yanda. Terima kasih Yanda. Oke, berarti masih bisa ya Yanda ya untuk diganti asal masih harus punya kesabaran lebih ya Yanda. Ya? Oh iya Mas Yunus. Ya. Selanjutnya nih dari chat lagi Yanda. Dari Anda Fadil, perkembangan anak-anak apakah satu dengan yang lain sama? Seperti itu Yanda. Ya, pasti berbeda ya Bunda ya. Itu memang tergantung banyak banget faktornya ya. Perkembangan anak-anak bisa jadi kena faktor pranatal ya, faktor ketika sebelum lahir gitu ya. Ada kondisi anak yang pertama dan kedua berbeda gitu. Kalau saya misalnya gini, kondisi anak yang pertama dulu waktu hamil masih ngontrak gitu ya. Kita suami istri masih sering saum Daud gitu karena uangnya pas-pasan gitu ya. Sering ngeluh gimana hidup kok jadi gini gitu ya. Aduh kok nestapa banget apa gitu. Nah yang kedua, pemasukan sudah bagus, penghasilan bagus, gitu, rumah nggak ngontrak lagi, gitu ya, mungkin beda. Jadi memang perkembangannya pasti berbeda. Tetapi menurut amat saya fitrahnya sama, semuanya Allah memberikan semua sama kepada anak-anak kita. Nah mungkin tergantunglah kepada kita masing-masing, ayah dan bunda stimulannya seperti apa. Ya, jadi bisa jadi kan saya sebutkan anak yang pertama masih ngontrak, terus kemudian nggak jelas gitu ya. Nah itu masih stimulannya kan berbeda dengan anak yang kedua gitu. Kalau anak yang pertama lahirnya di bidan, nah di bidannya juga nggak ada pelang namanya gitu. Anak yang kedua lahirnya di kamar VIP di rumah sakit ya, ayahnya bundanya lebih tenang gitu. Kalau anak yang pertama bundanya sering ganti-ganti status di Facebook, di Instagram gitu ya. Hidup menderita, begitu ganti status misalnya gitu ya, gitu ya. Nah tapi kalau yang kedua suami sudah mulai stabil gitu ya, nggak pernah ganti status lagi, cuman sering online aja, belanja online maksudnya gitu. Jadi karena memang ekonominya udah bagus. Gitu Om Yunus. Ya, oke Yanda, terima kasih Yanda. Ini selanjutnya jadi banyak di chat nih Yanda. Ya Om. Iya.
Oke, ini selanjutnya dari Ayah Rasya. Untuk anak-anak biasanya mengalami ketertarikan kepada lawan jenis normalnya di usia berapa? Ya, Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Begitu ya, Anda. ya, iya, ya. Jadi memang ini kalau kita melihat ini kan melihat kepada hormon, ya, hormon testosteron dan hormon androgennya kayak gitu ya. Nah, kalau anak-anak sekarang di Indonesia masa-masa balik itu kan maju ya, udah ya, karena memang gara-gara makanan nih, salah satunya memang makanan gitu. Nah, kemudian yang jelas anak-anak ketika berumur 8 tahun, umur 9 tahun itu hormonnya kalau laki-laki itu kan bertambah maju terus ya. Sampai nanti umur 14 tahun itu hormon kelaki-lakiannya testosteron itu sampai puncaknya 800% gitu, kali lipat gitu. Nah, ketika ini sebenarnya sudah mulai muncul tuh ketertarikan. Nah, kalau saya yang paling hebat menurut saya itu adalah buka komunikasi dengan anak-anak. Jangan sampai anak-anak punya privasi yang berlebihan, gitu ya. Jadi ayah pakailah ukuran sepatu ayah dan ukuran sepatunya dia, gitu ya. Jadi jangan kalau yang maksud saya itu ukuran sepatu dan memahami dia itu misalnya gini, jangan main kekepoan itu loh ya gitu. Misalnya itu handphone passwordnya apa, nah, gitu ya misalnya. Kamu tadi dari mana gitu ya, kayak gitulah ya gitu. Buka komunikasi, misalnya yang paling penting udah saya privacy. Saya bukan mengatakan bahwa anak-anak nggak boleh punya privacy, tapi ada tahap-tahap tertentu anak-anak jangan punya privacy yang berlebihan. Privacy karena kita harus mengetahui banyak, kita harus berdiskusi dengan anak-anak harus terbuka gitu apa yang dia alami gitu ya Bunda. Nah, biasanya umur 7-8 mulailah ya ketertarikan gitu ya, ketika hormon testosteronnya berkembang sangat luar biasa. Tapi kan sama saya adalah dampingi gitu. Privasinya jangan terlalu jangan terlalu berlebihan, privasi anak-anak gitu. Ayah terbuka, pakai ukuran sepatunya dia gitulah ayah gitu. Tetap ayah mengendalikan, tetap ayah. Nah, mudah-mudahan dengan keterbukaan itu nanti mudah-mudahan anak kita kita bisa mengantisipasi. Kemudian menurut Ahmad saya perlu diajarkan persoalan tarbiyatul jinsiyah. Tarbiyatul jinsiyah itu kan soal seksualitas. Gitu. Nah, seksualitas itu menurut Ahmad saya adalah sebelum umur 6-7 tahun, ayah dan bunda pasti kepada anak perempuan ayah bunda sudah mengajarkan soal identitas diri. Karena jinsiyah, seksualitas itu paling utama itu bukan persoalan seksnya, tapi persoalan identitas diri. Jadi anak-anak sejak usia dini itu sampaikan kepada dia, laki-laki itu begini loh bang, gitu. Laki-laki itu begini loh mas, perempuan itu begini loh mas, gitu. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita mengajarkan kepada perempuan kita, walaupun dia masih kecil, dia bilang pakai kerudung nak, pakai jilbab nak, gitu. Kalau dia bilang, oh, kenapa sih pakai jilbab, panas, gerah, gitu. Gak apa-apa, tapi kita sempat mengatakan bahwa nah ini aurat kamu ini nggak boleh terlihat, ini nggak boleh terlihat. Itu sebenarnya sudah pengajaran dinsiah, itu sudah pengajaran pada persoalan itu. Itu Muhammad. Ya, terima kasih Anda. Semoga menjawab ya Ayah Rasya. Selanjutnya Yanda, ini dari Ayah Arsyad. Ya. Jika orang tua berpisah dan ikut ibu, apakah peran ayah sebagai kepala sekolah masih bisa dilakukan? Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, kalau saya ayah, ya, peran mungkin kita punya masalah dengan mantan ibu, tapi jangan pernah punya masalah dengan anak. Menurut saya, tetap bisa jadi kepala sekolah, sangat bisa ayah gitu. Tapi mungkin ayah bikin kesepakatan dengan mantan istri gitu, bikin kesepakatan. Anak-anak kan nggak boleh jadi korban ayah dari perpisahan ini. Gitu ya. Dia harus tetap merasakan bahwa ayahnya tetap kepala sekolah. Jadi kalau begitu bikin kesepakatan dengan mantan istri gitu. Ini kalau nanti anakmu nanti misalnya kalau lagi galau, lagi apa gitu, nah telepon ke aku terbuka. Makanya tadi saya bilang, saya tuliskan situ Om Yunus, coba ayah itu adalah aksesnya gampang diakses oleh anak-anak kita gitu loh. Gampang ditelepon, gampang di WA, gampang di apa gitu. Itu sangat butuh, apalagi bagi
anak yang punya ayah dengan ibu berpisah. Jadi kalau pertanyaannya masih bisa jadi kepala sekolah, tetap harus gitu. Harus gitu. Jangan perpisahan, jangan mengorbankan anak-anak kita. Bikin kesepakatan dengan pasangan, dengan mantan pasangan kita. Kesepakatan. Anakmu kalau udah urusan bulan ini ke aku gampang di WA, gampang di telepon, gampang video call, semuanya gampang. Itu Om. Iya, tidak ada mantan anak ya Yanda ya. Ada mantan anak. Iya gitu. Oke, terima kasih Yanda. Adanya mantan Om Yunus. Iya. Lanjut Yanda. Selanjutnya dari Ayah Alvan. Bagaimana menghadapi anak pada saat ditegur karena melakukan kesalahan, tetapi diam saja, tidak ada komentar, gitu Yanda? Ya, kemarin saya pernah bahas ini, bagaimana kenapa anak-anak sulit mengungkapkan perasaannya gitu. Ada dua hal nih, Om Yunus. Satu, bisa jadi persoalannya dia bermasalah di perkembangan bahasa. Itu yang pertama, gitu ya. Yang kedua, kalau memang ini ada masalah gitu ya, memang dia nggak bisa ungkap perasaannya, mungkin ada persoalan di pusat bicara di otaknya dia. Kalau ini urusannya nanti urusan kepada kedokteran, gitu ya, urusan ke psikiater dan lain-lain. Nah, yang kita mau diskusikan itu kenapa anak nggak bisa berbicara mengungkapkan perasaannya itu. Yang pertama menurut amat saya adalah periksa dulu perkembangan bahasanya. Bisa jadi ada anak yang perkembangan bahasa lisannya itu cepat, tetapi perkembangan bahasa pemahamnya itu enggak, gitu ya. Gitu. Atau bisa jadi anak-anak kita perkembangan bahasa memahami itu enggak, gitu. Enggak cepat gitu. Perkembangan lisannya juga enggak gitu. Jadi dia enggak banyak yang dia pahami gitu ya. Enggak banyak kosakata yang dia punya. Kemudian enggak banyak juga kosa ekspresi, kosa emosi yang dia punya. Jadi dia enggak tahu bagaimana cara mengungkapkan kecewa, bagaimana cara mengungkapkan enggak setuju, bagaimana cara mengungkapkan marah, bagaimana cara mengungkapkan perasaan-perasaan yang lain. Gitu ya. Jadi menurut hemat saya kita bisa lihat dari dua ini. Nah, satu lagi ayah dan bunda yang Allah SWT. Kalau anak-anak susah mengungkapkan perasaannya, marilah kita agak dengan lapang hati, lapang dada. Mari kita memeriksa tentang posisi kita. Jangan-jangan kita gitu, kita terlalu dominan gitu. Jadi apa-apa ayahnya hati-hati loh ya, harus ini gitu. Sehingga anak-anak nggak punya kesempatan untuk berbicara. Itu nggak usah. Itu Amin. Iya, oke Yanda. Atas ya Pak. Terlalu dominan ya. Saya kalau ya Om Yunus, saya kalau sabar ini saya banyak yang saya kangani, tapi yang paling saya kangani itu adalah tahu goreng, tempe goreng, makan pakai sambal. Nah, itu yang wah itu kangen banget itu kalau ke Sabar itu. Oh iya, bisa Yanda nanti Yanda. Oke, Yanda nih ada lagi titipan pertanyaan Yanda. Kalau anak laki-laki lebih nyaman curhat dengan ibunya Ninda, terus apa yang harus dilakukan ayah Ninda? Apakah ada masalah atau tidak? Yang pertama, yang pertama kita lihat umurnya. Kalau anak-anak umur 8-15 tahun itu dia lebih senang curhat sama ibunya harus dinasehati gitu. Maksudnya ibunya harus bekerja sama. Jangan selalu mendampingi anak laki-laki. Bilang sama anak laki-laki, Mas, kamu ngomong dulu sama ayahmu gitu. Tetapi ayahnya siapkan diri gitu loh. Jangan ayahnya itu kaku gitu ya. Orang mau curhat tapi ayahnya anaknya ngomong, "Ayah, aku mau ngomong sama ayah, mau curhat, aku lagi sedih banget," gitu. Ayahnya kalem aja, diem gitu ya, susah, anaknya nggak mau gitu curhat ke ayahnya. Jadi menurut saya pertama, wahai para ibu, bekerja samalah khusus bagi anak-anak laki-laki yang di umur 8-15 tahun, itu umur ayahnya gitu. Umur di mana memang ayahnya yang pegang. Jadi kalau dia ada masalah, nanti kalau dia terlalu banyak ngomong sama ibu, yang keluar itu solusinya solusi feminim gitu ayah, bunda. Itu. Nah, tapi dia perlu mendapatkan solusi maskulin. Itu dapatnya dari mana? Dari ayahnya. Yang kecuali ayahnya terlalu feminim, itu lain lagi persoalannya. Jadi memang ibu bilang ke ayahnya. Jadi nanti kalau dia dapat dari ayahnya itu misalnya ada solusi yang nggak terlalu baik lah gitu, nggak apa-apa. Nanti bisa bicarakan bersama-sama dengan ibunya. Tapi
anak 15 tahun itu stimulannya menurut hemat saya sudah harus pegang sama ayah. Gitu. Dipegang oleh ayah gitu hemat saya. Nah, itu mungkin apa minus. Iya. Baik Yanda. Yanda, ini tadi masih ada lanjutan ternyata Yanda. Yang tentang kalau anak diberikan dijelaskan tentang kesalahan terus dia tidak ada komentar, itu bagaimana kita menjelaskannya Yanda seperti itu kalau dia melakukan kesalahan seperti itu? Ya, yang pertama menurut saya adalah memang assessment ya, apa sebabnya anak-anak diam gitu ya. Apakah yang pertama menurut saya harus kerjasama dengan guru ya, dengan pihak sekolah. Apa bisa jadi begini, anak-anak itu bukan dia nggak mau, tetapi dia memang bermasalah karena karena itu ya, atau bisa jadi karena memang kitanya nggak punya kemampuan mendengar sehingga anak-anak nggak mau berbicara gitu loh Bunda. Gitu. Nah kemudian menurut saya kalau sudah selesaikan itu, nah berikutnya harus yang kita lakukan itu adalah mungkin anaknya disimulasikan gitu, diajarkan gitu loh. Jadi misalnya begini, kalau dia nggak mau ngomong gitu, bisa jadi karena memang itu tadi perkembangan bahasanya nggak terlalu baik gitu. Nah gimana caranya? Simulasiin gitu, ajarkan kepada anak, Bang gitu, Mas, kamu tuh sebenarnya kecewa kan? Nah kamu ngomongin apa dulu deh gitu, simulasikan gitu. Karena nanti anak-anak akan belajar gitu. Dari yang apa kita contohkan kepada dia. Bisa jadi karena memang dia nggak tahu dia cara ngomongnya seperti apa. Ya. Baik Yanda. Cek. Oke. Ya, baik. Terima kasih Yanda. Untuk ayah bunda, saya lebih mengutamakan untuk ayah bunda langsung berinteraksi dengan Yanda Irwan seperti itu. Jadi menghindari miskomunikasi juga dengan saya di chat seperti itu. Ya, tapi tidak apa-apa apabila melewati chat, maka akan saya bacakan semaksimal saya, begitu ya, ayah bunda. Silahkan untuk raisen ya, ayah bunda ya, kalau ingin bertanya. Yanda Irwan, masih siap Yanda Irwan? Siap, insya Allah. Insya Allah. Setelah pandemi ke Purwokerto lagi ada. Iya. Ini selanjutnya nih Yanda. Kalau ada seorang anak perempuan sudah remaja karena suatu alasan membenci ayahnya. Ya. Kebenciannya sampai membuat anak ini merasa ketika dewasa tidak mau menikah. Nah, ini maksudnya bagaimana peran ayah ya? Seperti itu ya. Iya. Jadi ini pas nih Om Yunus, hari ini di Instagram saya bahas tentang persoalan cinta antara ayah dengan anak perempuan, gitu ya. Jadi boleh di follow di Instagram. Nah, kalau saya jawabnya gini, ayah bunda. Jadi kalau anak punya teman luar biasa, anak perempuan itu memang ini jangan main-main. Menurut saya memang harus diurus benar. Nah, yang paling utama menurut saya adalah ayah jangan terlalu banyak ceramah-ceramahnya, tapi ayah lebih banyak contoh mengekspresikan cinta itu diekspresikan gitu loh Om Yunus. Misalnya dengan kata-kata, atau misalnya dengan berbagi hadiah, atau dengan berkorban, atau dengan mendemonstratifkan bahwa ayah gitu ya, ayah punya perhatian terhadap anak ini. Nanti urusan bagaimana apa persoalannya nanti aja kita bahasnya. Gitu. Dulu mungkin anak itu mungkin punya dendam ke ayahnya, itu nanti aja. Tapi yang paling penting itu menurut saya adalah anak itu melihat. Karena begini Om Yunus, sebenarnya dari yang tadi ditanyakan itu, anak-anak perempuan ini sebenarnya nggak akan melihat dari what ayahnya, tapi dia melihat dari how ayahnya. Dari how, bukan dari what ya gitu. Bukan dia akan melihat ayahnya berubah atau tidak. Kok tiba-tiba ayahnya nitipin surat gitu misalnya, WA ke dia. Itu kok ayahnya nggak pernah berhenti WA sama dia gitu. Dia nggak melihat
what sebenarnya, tapi dia melihat how, bagaimana ayahnya berusaha untuk mengembalikan rasa cinta itu, berusaha untuk mengembalikan komunikasi dengan anak perempuannya, gitu ya. Nah, itulah sebabnya kalau saya menyarankan ke diri saya sendiri, bagi anak-anak yang anak perempuan khususnya 8-15 tahun, baik di rumah atau di sekolah, hati-hati kalau dia trauma terhadap laki-laki, gitu. Jadi menurut hemat saya hati-hati ayah, gitu ya. Cara ayah bersikap terhadap istri ayah di rumah itu di antara anak 8-15 tahun, di depan anak perempuan hati-hati kalau ayah berkata kasar kepada istri, berkata yang tidak baik kepada istri, kita hati-hati karena anak perempuan itu struktur otak perempuannya sedang berkembang, sangat berkembang gitu. Dia akan merekam, oh begini gitu ayahnya. Demikian juga menurut hemat saya, guru laki-laki dan guru perempuan di sekolahan ketika anak-anak 8-15 tahun. Itu mungkin Om Yunus. Baik ya Anda. Ya, jadi sama seperti membayar pengasuhan ya. Iya. Jadi ya, cuman memang dengan anak perempuan ini, ayah dan bunda, anak perempuan ini memang khusus ya, seperti hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita memang serius mengurus sama lah ya sebenarnya laki-laki, tapi kita kan butuh ekstra yang luar biasa ya dengan anak perempuan ini. Sangat sensitif gitu ya. Anak perempuan ini gini Om Yunus, anak perempuan ini kalau dia melihat dunia ini, dia meminjam mata ayahnya. Wah. Kalau dia mau mencerap dunia ini, dia meminjam hidung ayahnya. Kalau dia mau bergaul dengan dunia ini, dia meminjam hati ayahnya. Itu saking hebatnya antara ayah dengan anak perempuan gitu. Makanya memang luar biasa kalau kita bisa menghebatkan anak perempuan, kata Rasulullah begini di surga kan gitu ya. Masya Allah. Gitu. Oke Anda. Terima kasih. Kalau Anda. Om Yunus, anak perempuannya umur berapa Om Yunus? Masih single ya Anda. Oh, berarti anak mertua ya, gitu. Wah, ini moderator. Waduh, ini moderatornya berani sekali nih moderatornya. Baik ya Anda. Jadi gini aja Om Yunus, ya. Habis pandemi, jadi resmi pemerintah mengatakan pandemi selesai, langsung ijab kabul. Harus ke Medan dulu dong. Amin ya Anda ya. Amin. Iya. Jangan jauh-jauh Om, jangan jauh-jauh, cari yang disabar aja. Baik ya Anda. Sudah di-tag semua kalau disabar sepertinya ya Anda. Oh, masalah. Baik, kita lanjutkan ya Anda. Ini Anda, ada pertanyaan dari Yanda Safik. Iya. Jadi kalau misalnya mau diringkas menjadi 3 poin, Anda. Yeah. Sosok ayah itu yang diinginkan oleh anaknya itu apa saja ya Anda ya? Sebenarnya yang paling penting yang harus dipenuhi oleh seorang ayah bagi anak-anak. Yang pertama menurut saya adalah loving. Ayah yang mencintai dirinya dan anaknya mencintai pasangannya, menurut saya tuh. Yang kedua adalah coaching, gitu. Ayah yang berkata kepada dirinya bahwa coach yang baik di rumah Allah dia, bukan orang lain, bukan guru sabar, bukan siapa, dia yang terbaik. Gitu. Yang ketiga adalah model yang terbaik itu adalah dirinya, diri ayah. Gitu. Jadi memang kalau menurut saya ayah itu 3 aja. Pastikan dia mencintai dirinya, pastikan dia mencintai pasangannya, mencintai anak-anaknya, kemudian pastikan dia yang orang yang menterbiah anak itu dia, gitu. Nanti kalau dibentuk bantuan, itu namanya minta bantuan. Sekolah itu minta bantuan, bukan nyerahin anak, kan gitu ya, Bunda. Nah, yang ketiga menurut saya model, itu keteladanan, gitu. 3 itulah. Begitu. Dari Anda Safik tidak ada lagi ya berarti ya? Kalau masih ada bisa di-chat. Om Yunus nggak ini kan? Om Yunus nggak ngerti kan sebenarnya kan? Nanti ya. Karena nggak tahu kan? Ya nggak tahu kan? Apa rasanya kan nggak tahu kan Om Yunus? Iya. Doakan segera ya Anda. Amin. Oh, ya. Om Yunus kalau nggak ada di Purwokerto, di Depok banyak.
Baik, nah. Oke, Ayah Bunda, ini waktu sebenarnya kita sampai 2:30. Mungkin saya batasi 2 pertanyaan lagi ya, Anda ya? Yap, ya. Oke. Iya. Oke, masih saya tunggu Ayah Bunda. Ini sudah masuk lagi 1 pertanyaan dari Ayah Fadil. Ya. Bagaimana ya, Anda, kalau misalnya anak laki-laki sedang benci pada ayahnya? Benci pada ayahnya, seperti itu ya, Anda. Ya, ada 2 hal kalau anak laki-laki benci kepada ayahnya itu. Yang pertama, kalau dia usia balik atau usia prabalik itu 2 hal. Ayahnya nggak tegas, ayahnya nggak tega. Karena ini adalah yang diinginkan oleh anak laki-laki. Dia membutuhkan ayah yang punya ketegasan, yang punya ketegaan. Ketegaan itu maksudnya gini, ayah yang nggak ragu-ragu gitu loh, ayah dan bunda gitu. Ayah yang jali, yang berani mengambil risiko. Nah, gimana kalau dia nggak menyukai ayahnya begitu? Kalau saya pergi bersafar, pergi jalan-jalan ayah dan bunda gitu, dengan anak laki-laki gitu ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh gitu, jalan-jalannya pergi dulu makan bakso bareng-bareng. Tapi bundanya nggak usah ikut. Mungkin di dalam perjalanan itu naik motor kah, naik mobil kah, mungkin nggak ada komunikasi, nggak apa-apa. Tapi pergilah berdua gitu ayah. Kalau di fathering, cara menyelesaikan persoalan antara anak laki-laki dan ayah itu memang pergi jalan, outdoor activity, karena dua-dua itu makhluk luar. Dua-dua itu makhluk di luar gitu. Jadi memang diselesaikannya di luar gitu, secara adat antara ayah dengan anak laki-laki menurut saya gitu. Jadi pergi jalan makan bakso misalnya. Kalau ada waktu pergilah nginep, mabit gitu dengan ayahnya. Kalau ada waktu lagi bikinlah proyek berdua dengan anak laki-laki kita. Nah, Pak, tadi saya menyampaikan kepada ayah dan bunda nasihat dari diri saya sendiri, kalau mau bayar hutang, ya ada anak mengalami trauma-trauma itu, jauhi omongan, jauhi ceramah, gitu bunda ya. Gitu, jauhi nasihat gitu. Bukan maksud saya bukan itu nggak boleh, tetapi yang paling penting itu anak laki-laki ayah melihat bahwa ayahnya itu melakukan perubahan, itu yang paling penting. Bukan what, tetapi how. Nah, itu Pak Om Yunus. Baik, seperti itu ya Anda ya. Oke, selanjutnya ada yang raise hand dari Om Ijal nih. Silakan Om Ijal, MC kita nih Anda. Tapi harus ditanya dulu Om Yunus. Gimana ya Anda? Om Ijal udah nikah belum? Gimana Om Ijal? Silakan Om Ijal. Terima kasih Om Yunus ya. Nah, jadi saya memang belum menjadi suami, apalagi menjadi ayah. Jadi saya ingin bertanya ke Ayah Irwan, bagaimana kalau misal seorang ayah itu bekerjanya itu setiap itu anak masih posisi tidur, sedangkan ketika pulang anak sudah tidur lagi. Jadi untuk anak-anak kurang melihat secara langsung ini, apakah itu terpenuhi untuk menjadi kepala sekolah di rumahnya atau bagaimana gitu? Begitu Ayah. Ya, Om Ijal kayaknya sih pertanyaan titipan ya. Pertanyaan Om Ijal ya. Om Ijal, jadi yang paling penting menurut saya kalau kondisi seperti itu adalah high quality Om. High quality itu lebih kepada ini Om Ijal, pertemuan cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit nggak ada masalah. Tetapi betul-betul berkualitas. Gitu. Nah, syaratnya adalah yang tadi itu Om Ijal sebutkan, waktu dan ilmu. Jadi memang harus waktu itu dengan waktu yang main-main gitu, bukan waktu yang sisa. Jadi pas ketemu dengan anak itu, walaupun 3 menit, 5 menit, nggak pegang handphone, nggak pegang apa-apa, buat anak-anak itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu. Ilmu itu yang saya bilang, Om Ijal. Rasanya kalau kita mau menghebatkan anak-anak kita, kalau nggak tahu tentang tahap perkembangan anak itu agak susah Om. Gitu. Sama lah dengan Om Ijal dan teman-teman di Sabar gitu. Menjadi guru yang baik itu menurut saya, kalau nggak tahu tentang tahap perkembangan dari anak-anak yang kita sedang ajarkan itu, sedang pegang itu susah.
Jadi kalau hemat saya, bisa, how itu bisa dilihat, bisa Om Ijal. Yang paling penting adalah high quality. High quality itu sangat tergantung kepada waktu dan kepada ilmu yang mana tentang tahap perkembangan anak-anak kita. Itu kan Om Ijal. Iya, baik, terima kasih berarti tentang waktu yang bermanfaat gitu dan memberikan ilmu-ilmu yang begitu padat. Gitu. Terima kasih Ayah Irwan. Ilmu tahap perkembangan. Tapi yang paling penting Om Ijal adalah menikah. Ya. Ayah Irwan bisa aja ya. Support ya, Yanda. Ya didoakan saja. Ini salah Yanda ya. Moderator dan MC-nya ini salah tempat sebenarnya Yanda ya. Iya. Masih single semua. Iya. Ini agak lucu nih apa Om Yunus. Yang jomblo-jomblo malah berani nanya gitu. Iya. Yanda, ini masih banyak pertanyaan Yanda. Bagaimana nih Yanda? Atau gini Om Yunus, itu kan ada WA, nomor WA saya ya. Nanti bisa ke WA, nanti saya jawab pakai voice note aja. Oke Yanda, iya. Iya, begitu saja ya Ayah Bunda. Nanti selanjutnya bagaimana Yanda? Ya, nanti mungkin lewat WA aja kali ya. Oh iya, Yanda. Baik. Begitu Ayah Bunda. Apakah sebelum ditutup nih Yanda Irwan, ada closing statement dari Yanda Irwan? Ya, yang kalau saya sih nggak ada kata terlambat, itu yang pertama. Yang kedua, menurut hemat saya, ayolah antara ayah dan ibu pegangan tangan, ya. Mari kita kompak, ya. Mari kita saling isi-mengisi, saling mengakui apa kekurangan masing-masing, gitu ya. Supaya anak-anak kita nggak mendapatkan pengasuhan yang banyak. Nah, yang terakhir menurut hemat saya, Ayah Irwan, mohon maaf. Yuk. Yanda, suaranya jauh Yanda. Iya, karena memang Purwokerto Depok jauh, Mas. Oh iya bener Yanda. Itu sudah diduga oleh fasilitator di sini Yanda. Ketawa semua Yanda. Terima kasih Yanda. Depok Purwokerto emang jauh. Ayah Irwan bisa aja. Iya, kalau saya, ini udah terdengar Om. Baik Yanda, silakan Yanda. Sudah terdengar? Ya. Kalau saya itu, kalau saya dari saya nasihat buat diri saya sendiri adalah mari kita berdua, pasangan suami istri, mari berdua untuk saling terbuka supaya anak-anak kita tidak mendapatkan utang-utang pengasuhan yang banyak. Nah, yang terakhir adalah tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, insya Allah. Itu kali Om Yunus. Baik Yanda. Oke Ayah Bunda, saya mohon maaf sekali Ayah Bunda bagi pertanyaan maupun yang mau ditanyakan langsung dan belum sempat ke Yanda Irwan dikarenakan keterbatasan waktu kita. Selanjutnya saya akan merangkum dari awal tadi Yanda Irwan itu berbicara tentang step by step ya sepertinya untuk menjadi kepala sekolah seperti itu. Jadi untuk menjadi kepala sekolah di rumah itu seorang ayah harus amanah yang pertama, kemudian ada komitmen, kemudian ada konsistensi, kemudian menjadi pelindung di dalam keluarga, kemudian bagaimana mencintai sang ibu ya, ini penting sekali untuk menjadi tim. Kemudian yang terakhir adalah menjadi tokoh spiritual di dalam keluarga. Nah, kurang lebihnya seperti itu, ada 6 poin di mana sebenarnya saya di sini tertohok seperti di komitmen ya tadi. Komitmen di kantor itu biasanya ayah itu selalu lebih berkomitmen daripada menjalankan komitmennya sebagai ayah di rumah seperti itu. Oke, terus ada kata-kata yang saya petik dari Yanda Irwan yaitu tentang father hunger. Jangan sampai anak-anak mengalami father hunger, yaitu lapar terhadap ayah karena minim perhatian ayah secara psikologi kepada anak. Seperti itu. Terima kasih Yanda Irwan hari ini atas materinya dan juga supportnya kepada kami-kami yang belum menjadi ayah. Terima kasih Yanda. Untuk ayah dan bunda, sebelum ditutup, saya mohon maaf atas keterbatasan saya membawa acara
sekolah orang tua kali ini. Semoga pertanyaan ayah dan bunda nanti dapat ditampung oleh Yanda Irwan dan mendapat jawaban yang memuaskan seperti itu. Ya, saya nyampain itu Om Yunus. Di IG saya itu ada serial memahami anak laki-laki dan anak perempuan, itu bisa disimpan. Nah, sekarang kita lagi membahas serial anak perempuan, ayah memahami anak perempuan. Kalau di IG saya itu nanti bisa di follow Irwan Rinaldi Hakimi, gitu ya. Jadi silakan kita bisa diskusikan itu nanti, insya Allah. Baik, Yanda. Ya, nanti alamat sosial medianya Yanda Irwan akan kita bagikan di grup Amazing ya, Ayah Bunda ya. Jadi Ayah dan Bunda bisa lebih dekat lagi dengan Ayah Irwan apabila memang di forum terbatas kita ini masih banyak sekali kekurangan yang masih kurang memuaskan bagi Ayah dan Bunda. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Om Ijal. Saya undur diri. Terima kasih dari saya. Terima kasih Yanda Irwan. Sehat selalu. Saya tutup dari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, sangat berhamburan ilmu, dan semoga ilmu-ilmu yang sudah begitu berhamburan ini dapat kita tangkap dan dapat kita amalkan. Dan kalau bicara soal amal ini, kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah akan mendapatkan pahala. Nah, jadi kembali saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah bergabung, dan khususnya kepada Ayah Irwan yang sudah bersedia menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kita semua, Ayah Irwan. Semoga dengan adanya sekolah orang tua kali ini dapat sedikit mengobati rasa rindu kita walaupun masih berjumpa virtual, dan semoga Allah selalu menambah keberkahan, keselamatan, dan kesehatan untuk kita selamanya. Dan yang terpenting kita tidak lupa untuk mensyukuri segala nikmat itu. Semoga seiring dengan berjalannya waktu kita bisa belajar secara face to face, Baik. Kembali lagi ucapan terima kasih kepada ayah bunda, dan sampai berjumpa di acara-acara selanjutnya. Saya Om Ijal selaku pembawa acara hari ini memohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mewakili segenap fasilitator Sekolah Alam Purwokerto, Om Ijal tutup acara pada hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih.